Seorang pegawai PBB tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit Eropa di Rafah, Gaza Selatan pada Senin 13 Mei 2024. Kendaraan yang ditumpangi pegawai PBB tersebut ditabrak oleh pasukan Israel. Sekjen PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya Farhan Haq mengaku sangat sedih atas kematian pegawai tersebut. Korban adalah anggota staf Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB. Saat kejadian, korban tengah menaiki mobil bersama rekannya menuju rumah sakit Eropa di Rafah. Namun, kendaraan mereka justru ditabrak oleh konvoi pasukan Israel. Hak tidak menyebutkan identitas maupun kewarganegaraan pegawai PBB yang tewas tersebut. Menurutnya, ini adalah korban internasional pertama bagi PBB sejak Perang Gaza dimulai. Sebelumnya, sekitar 190 pegawai PBB asal Palestina juga telah terbunuh. Sebagian besar korban bekerja di Badan PBB untuk Pengungsi Palestina. Atas insiden terbaru ini, Sekjen PBB mengutuk Israel dan menyerukan penyelidikan penuh. Deeply to learn of the death of a United Nations Department of Safety and Security staff member, an injury to another DSS staffer when their UN vehicle was struck as they traveled to the European hospital in Rafah this morning. The Secretary General condemns all attacks on UN personnel and calls for a full investigation. He sends his condolences to the family of the fallen staff member. With the conflict in Gaza continuing to take a heavy toll, not only on civilians but also on humanitarian workers, the Secretary General reiterates his urgent appeal for an immediate humanitarian ceasefire and for the release of all hostages. Pengunjuk rasa Israel mengadang konvoi truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Senin 13 Mei 2024. Tak hanya mengadang, mereka bahkan membuang dan menginjak-injak paket berisi bahan makanan tersebut. Video yang beredar di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa melempar paket hingga berserakan di tanah, termasuk paket mie instan merek asal Indonesia. Kelompok Orde 9 yang mengorganisir protes tersebut mengatakan paket bantuan diduga jatuh ke tangan Hamas, sehingga mereka tak rela jika bantuan makanan tersebut dinikmati oleh musuh. Menanggapi peristiwa ini, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Vedant Patel menegaskan bahwa bantuan tidak boleh diintervensi. Washington telah menegur Israel untuk mengambil tindakan yang tepat. Dilaporkan ada 4 pengunjuk rasa yang ditangkap gara-gara membuang paket bantuan tersebut, termasuk seorang anak di bawah umur. Peristiwa ini terjadi di pos pemeriksaan Tarkumia sebelah barat Hebron di tepi barat yang diduduki. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar pada Senin 13 Mei kemarin. Dalam pertemuan itu, Anwar menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Palestina melawan pendudukan Israel. Menurut Anwar, Malaysia akan terus memainkan perannya di tingkat internasional untuk menghentikan serangan Israel di Rafah. Selain itu, pihaknya juga akan terus membantu para korban perang Gaza, khususnya dalam aspek bantuan kemanusiaan, pengobatan, dan pendidikan. Anwar mengatakan Malaysia menghargai kesediaan Hamas untuk membebaskan tahanan, terutama para wanita dan anak-anak. Pada saat yang sama, negara tetangga Indonesia ini juga mendesak Israel untuk menghentikan pembantaian terhadap warga Palestina, kemudian membebaskan seluruh tahanan, serta menyetujui rencana perdamaian. Perdana Menteri Malaysia melakukan perjalanan resmi selama 3 hari ke Qatar. Dalam pidatonya di Universitas Hamad bin Khalifa di Doha, Anwar menyinggung tantangan di era saat ini. Menurutnya, para pemimpin dunia muslim perlu mengerahkan kekuatan
untuk menghadapi Islamofobia, diskriminasi, dan kemunafikan negara-negara besar dunia. We believe Israel can and must do more to ensure the protection and well-being of innocent civilians. We do not believe what is happening in Gaza is a genocide. We have been firmly on record rejecting that proposition. Pemerintah Amerika Serikat hingga saat ini masih percaya bahwa Israel tidak melakukan genosida di Gaza. Padahal jumlah warga Palestina yang terbunuh sejak Oktober tahun lalu mencapai 35.000 orang. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa Amerika ingin melihat Hamas kalah. Namun tindakan Israel menyerang Rafah, Gaza Selatan tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, serangan itu membuat jutaan warga Palestina terjebak di tengah perang. Kendati demikian, Amerika memandang apa yang dilakukan Israel di Gaza bukanlah genosida. Menurut Sullivan, pihaknya masih berupaya mewujudkan gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera. Amerika juga menyerukan Hamas untuk kembali ke meja perundingan dan menerima kesepakatan. Hanya saja, Sullivan tidak bisa memprediksi kapan kesepakatan itu bisa dicapai. Mexia Chen. Seorang mahasiswa Universitas Columbia di New York merobek ijazahnya saat upacara wisuda pada Minggu 12 Mei kemarin. Aksi nekat ini dilakukan untuk memprotes dugaan keterlibatan kampus dalam genosida Israel di Gaza. Dalam video siaran langsung, wisudawan bernama Tersi Selom tampak mengenakan kefieh dengan kondisi tangan terikat. Ia langsung merobek ijazah yang diterima di atas panggung. Melihat kejadian ini, para wisudawan langsung bersorak dari tempat duduknya. Dilansir Anadolu Agency, Universitas Columbia sebelumnya sempat membatalkan acara wisuda. Pihak kampus khawatir dengan keamanan wisuda setelah beberapa mahasiswa pro-Palestina melakukan protes. Aksi protes di Universitas Columbia sudah berlangsung sejak 17 April lalu. Mahasiswa bahkan sampai mendirikan tenda sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza. Mereka menuntut agar pihak kampus melakukan divestasi dari Israel. Aksi pengunjuk rasa Israel yang menginjak-injak bantuan kemanusiaan untuk Gaza membuat Amerika Serikat marah besar. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyebut tindakan ini sama sekali tidak dapat diterima. Sullivan mengklaim Amerika sedang menanggapi serius aksi penjarahan yang dilakukan pengunjuk rasa Israel. Sejauh ini sudah ada 4 orang yang ditangkap gara-gara menumpahkan muatan truk berisi paket bahan makanan. Mereka sebelumnya mencegat konvoi truk di pos pemeriksaan Targumia, tepi barat pada Senin 13 Mei. Video yang beredar memperlihatkan para pengunjuk rasa melempar paket hingga berserakan di tanah, termasuk paket mie instan merek asal Indonesia. Kelompok Orde 9 yang mengorganisir protes tersebut mengatakan paket bantuan diduga jatuh ke tangan Hamas, sehingga mereka tak rela jika bantuan makanan tersebut dinikmati oleh musuh. Selain membuang paket bantuan, para pengunjuk rasa juga dilaporkan membakar 2 kendaraan. Kapal perusak Amerika Serikat USS Carney akhirnya tiba di Norfolk, Virginia pekan lalu. Sebelumnya, kapal ini mundur dari Laut Merah usai menjalankan tugasnya melawan Houthi Yaman. Upacara penyambutan kapal berlangsung pada Jumat 10 Mei dan dipimpin langsung oleh Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Lisa Francetti. Ia mengaku sangat bangga dengan awak kapal yang telah menjalankan tugas di Timur Tengah sejak September 2023. Francetti mencatat USS Carney telah melakukan 51 pertempuran dalam kurun waktu 6 bulan. Angkatan Laut tidak merinci kapan tepatnya kapal perusak ini meninggalkan Laut Merah sebelum memulai perjalanan panjang melintasi Atlantik. Namun, kedatangannya di pangkalan Norfolk, Virginia hanya untuk sementara waktu. Setelah ini, USS Carney akan berlayar ke pangkalannya di Naval Station Mayport di Florida. Sebagai informasi, USS Carney menjadi kapal perang Amerika pertama yang melawan drone dan rudal Houthi. Kapal ini hadir di Laut Merah untuk memberikan perlindungan kepada sekutunya, yakni Israel.
Sejak operasi dimulai, Houthi mengklaim beberapa kali menargetkan USS Kearney menggunakan drone dan juga rudal. Perjuangan melawan Israel terus dikobarkan oleh sayap militer Hamas, Brigade Al-Hassam di jalur Gaza. Dalam video terbaru yang dirilis pada Selasa 14 Mei, Hamas memperlihatkan bagaimana tank Israel ditembaki satu persatu. Tank tersebut tersebar di sebelah timur Camp Jabalia, Gaza Utara. Dalam aksinya, anggota Hamas bermodal peluru Al-Yasin 105 yang ditembakkan dari senapan. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هي في الوجه. الله أكبر. الله أكبر. يا رب تقبل يا رب. يلا على اللي ورا، انا هيها في النص. يلا 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 دارت علينا بقى. يا رب تقبل يا رب. يلا دارت علينا بقى. طلع لي بس اخبط نلتزم مع بعض. جاهز جاهز وتوكل على الله. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.